Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa saya berkata Bismillahirrahmanirrahim? Saya mengambil orang-orang yang dulu, yang masih saya sayang, yang dikatakan Muhammad. Muhammad adalah suatu perjalanan diri dia sampai sekarang masih berputar samudra Pasifik itu. Tak ada satupun yang keluar dari situ. Disitulah Muhammad menjaga dirinya. Diambil oleh Sang Suci, artinya kai saya sendiri, kai yang dulu mengangkat saya, yang sempurna dan abadi. Karena saya dari lahir sudah ditunggu sama dia, pengganti air lautan nanti suatu saat. Muhammad menunggu di sana, tidak ada satupun yang selamat di muka bumi ini. Makanya Muhammad itu artinya ditunjukkan Sang Tuhan perjalanan diri saya yang bisa membaca semua semesta alam ini. Matahari timbul di sana satu kali, ya. Kalau di Kalimantan Samarinda berulang-ulang kali timbulnya. Muhammad titik keringat dia bukan titik keringatnya keluar dari tangan. Ingatin, bukan keluar dari tangan. Mekah sama Serabi, Mekah hampir sama. Ya kan? Muhammad orangnya penyayang sama perempuan. Tapi bukan nidurin. Ya. Artinya dia tuh sayang, kenapa? Dia cinta sama anak-anak. Dia sayang sama anak-anak. Karena dia sudah tidak ada bapak yang nyata dan batak. Tapi karena apa? Karena si Ibrahim Ismail yang menghancurkan, semuanya hancur semuanya. Makanya saya bilang 25 nabi itu semuanya salah. Muhammad tidak mengaku dia sebagai nabi, tidak. Dia tidak pernah mengaku sebagai nabi, tapi dia ingin menikahi cucunya air yang suci yang dinamakan nabi yang sempurna. Ya kan? Nabi yang pertama itu. Makanya tanpa perempuan tidak penuh dunia ini. Tanpa perempuan tidak penuh dunia ini. Jadi zaman dulu terjadinya laki-laki itu homo. Makanya dikatakan TV itu homo sapiensis. Ajarannya dulu homo sapiensis, tapi bukan dari hewan. Artinya ditariklah dunia yang pertama itu. Ya makanya dilambangkan King Kong. Di situ dilambangkan lagi lambangnya ilmu plasma. Makanya di ilmu plasma itu larinya ke kemaluan. Datang lagi ilmu kuantum. Ilmu kuantum itu menyamakan bumi. Berarti dunia api itu adalah suatu bapaknya sendiri. Ya kan? Tapi dia mahayal. Di atas bukannya bentuk api, tapi bentuk cahaya seperti biasanya. Karena dia suatu surga itu 100 tahun bisa meledak. 100 tahun bisa meledak. Jadi planet yang ada itu batasnya 100 tahun. Jadi 100 tahun dilewatin, 100 tahun dilewatin, 100 tahun itu meledak. Daripada meledak percikan itu, ditutupilah dengan matahari yang sempurna dan abadi. Jadi seperti bumi mau lewat. Apabila itu bumi tidak bisa lewat, pasti bumi itu retak, hancur, bertabrakan semuanya. Tapi bukan memutarin. Seperti kita berjalan untuk menghindari batu-batu. Jadi matahari yang nelan, 100 tahun dapat satu kali, 100 tahun dapat satu kali. Ini matahari. Ini matahari telan dulu, 100 tahun kembali, tak tutup ini. Makanya digambarkan suatu gerhana kecil. Nah, jadi bulan itu melambangkan suatu gerhana bulan, ya kan? Tapi ada gerhana matahari. Itu. Makanya anak kecil kalau gerhana matahari itu kadang-kadang anak kecil itu stempel dada, ada itu. Itu menandakan suatu dunia ini bagus. Dunia ini terhindar dari planet yang lain. Jadi planet itu gini. Nih matahari, planet ini. Ini matahari naik terus nih. Tak tutup, terus jebol ini.
Ini jebol supaya jangan nyentuh bulan dan jangan nyentuh bumi. Jadi bulan ini sebagai pengukur supaya bumi ini tetap hangat, tetap stabil. Soalnya setiap perjalanan itu air itu tumpah. Dikatakan kereta api uap. Jadi pendinginnya. Jadi seolah itu bulan itu pendingin bumi. Jadi kan kalian tahu kan? Itu cerita saya sudah. Tidak pernah saya cerita ini. Tidak pernah orang menemukan. Kalau ada lagi, berarti hebat betul berarti. Berarti ilmu sudah tertulis. Ya. Makanya matahari itu tetap gini. Kalau bulan tuh ini bulan. Jadi bulan tuh gini, cis. Dia gini ya. Gini. Ini sebelahnya gini lagi ganti. Jadi lurus. Maka dikatakan dia dikatakan belakang selatan. Makanya dikatakan dia utara. Utara tuh menghadap ke atas gini aja. Jadi menghadap tuh gitu. Ya. Kalau bulan, ya kan? Timur, balik. Timur, barat. Gini aja deh. Nah, di belakang itu dikatakan selatan. Kenapa dikatakan selatan? Itu dikatakan yang gaib, yang goib, bukan yang gaib. Yang goib. Goib itu adalah suatu yang menemukan ilmu. Makanya kedokteran itu menemukan jaringan yang paling penuh. Di belakang kita jaringan paling penuh. Itu jaringan yang penuh itu artinya setiap kita operasi jaringan di belakang itu pasti kita lumpuh. Ya kan? Kenapa dikatakan lumpuh? Kalau yang di bawah dikatakan jasad hancur. Ruhnya ada. Ceweknya beda-beda. Pakaiannya sopan, tidak ada berjahit kayak gini. Pakaiannya. Mobilnya kaca tapi tidak ada lasan. Mesinnya sama. Sebelah kaca semuanya. Dia tidak dipakai lagi seperti besi-besi tidak ada, aluminium tidak ada. Perak-perak tidak ada tuh, tidak ada. Semuanya kaca. Bajunya tuh indah. Seperti orang bikin bunga kaca itu. Kan itu mahal kan bunga kaca. Dah. Bunga kaca. Saya diliput sama Kahiyang Agung, dilihatkan. Setelah saya lulus, ya diambil. Dinikahkan dengan yang dicari Muhammad itu, perempuan itu. Yang dikatakan Nabi 12 itu, 6 turun, 1 di bulan. Makanya waktu sudah saya tahu itu, tidak pernah NASA itu bisa naik ke bulan. Karena kesuciannya saya menjaga diri. Berarti saya harus sucikan dulu wanita di muka bumi. Baru bisa naik. Itu tandanya. Kalau ada naik lagi NASA, turun. Pasti kalau meluncur, pasti gini. Tidak bisa. Makanya dikatakan wanita itu yang banyak masuk neraka. Terbalik kamu. Sekarang laki-laki yang ditunggu. Tapi sudah dimaafkan. Tapi laki-laki yang membesarkan seolah-olah diri dia kenal dengan si Muhammad. Muhammad bukan namanya Muhammad. Ada namanya. Tapi buat apa saya cerita? Jadinya tidak, hancurnya iya. Sempurnakan dulu semuanya. Makanya saya bilang tidak ada gereja lagi, tidak ada lagi masjid, tidak lagi ada pura-pura, tidak ada lagi seperti Candi Borobudur, kuil-kuil, tidak ada lagi. Kenapa tidak ada? Itu warisan yang terbesar, warisan makhluk yang kamu tinggalkan. Saya bilang makhluk aja. Makhluk yang laknat, itu warisan semuanya itu. Yang terbesar itu makhluk Islam. Itu dikatakan makhluk Islam. Ajarannya semuanya salah.
Memang kita ingat sama ibu, memang ingat. Di batas matinya. Tapi kita tidak ada timbal balik untuk membalas dia. Untuk makan. Sekarang membesarkan bulan puasa. Bulan puasa kan nahan nafsu kan, nafsu air kan. Nahan minum kita nih, nahan minum nih. Bulan puasa kan. Bulan yang menentukan puasa itu, air surut apa tidaknya. Itu sebetulnya. Bulan tidak makan. Tapi bulan menentukan air di bawah. Pasang surutnya. Tuh. Karena dia tuh setiap lautan itu airnya lari ke bawah. Seperti mesin metik lah ibaratnya. Bias-biasan kayak embun-embun itu. Itu jatuh dari bumi. Sama kalau kita itu jalan itu kita taruh ini di mobil besar apakah. Ini gonjang. Ada yang pintar yang bawa itu bumi itu tidak goyang. Tapi dia embun, panas, penguapan. Penguapannya itu keluar. Dia dari bumi yang nyata. Penguapannya keluar membersihkan suatu di bawah yang dikatakan cincinnya bumi. Cincinnya bumi itulah artinya pembangkit. Nah, kenapa dikatakan cincin bumi pembangkit? Kenapa? Jasad-jasad kalian itu hancur. Itu yang menahan bumi itu lambat. Itu yang menahan. Kalau itu sudah habis, putihnya tidak bercincin gini lagi, bumi itu lacu sampai. Itu maksudnya. Ibaratnya itu kita berpayung gini, ditarik gini, lambat. Kalau kita lihat itu pesawat tempur lah. Nah, seperti ke pesawat tempur. Sama. Tidak bisa terbang kalau ada parasitnya. Makanya dikatakan cincin. Nah, dikenakan bahu. Itu bahu. Bahu kita ini adalah satu penghalang pengimbang. Pengimbang diri kita. Makanya dikatakan tangan pengimbang. Ya. Baik atau salahnya kamu juga, tanganmu. Bukannya sayap. Bukannya burung. Bukan. Pengimbang. Makanya kaki itu kecil bawah. Sama. Bumi pengimbangnya itu. Lapisannya jaringan. Itu maksudnya. Jadi NASA itu tidak bisa dia cerita sama saya. Kenapa? Saya kan fakta. Bukan tidak fakta. Makanya dikatakan AI yang nomor 1 saya. Tuh. AI yang nomor 1 itu saya. Saya tidak bangga. Kepintaran di luar jangkauan. Karena itu alami. Supaya kalian tuh sama nanti sama saya. Gitu maksud saya. Jadi dia itu. Jadi bumi ini gini aja. Thread. Gitu. Kenapa dia sampai gini? Itu stabil lagi dia. Jalan gini. Dia jalan gini. Gini lagi dia thread. Itu. Jadi yang berkuasa itu matahari. Yang menelan semuanya itu. Memang dia perkasa. Makanya cahayanya ke bawah. Jadinya gini. Nah. Jadi gini dia lurus kayak terowongan. Tapi di sini bolong. Gini dia. Ini ngatur air di bawah. Yang puasa itu bulan, yang puasa. Yang tidak makan, yang tidak ada tumbuhan, yang tidak ada hewan di sana, tidak ada hewan dan tidak ada tumbuhan, itu yang puasa, yang menentukan air di bawah surut atau tidaknya di bumi itu. Kalau kita tuh pengatur sedometer. Nah, pengatur pemanasan tuh loh. Kalau panas kan kelihatan tuh sedometer merah. Nah, itu sudah terpintar orang yang teknologi itu yang menemukan alat-alat itu. Makanya itu yang kita pakai kualitas itu, itulah manusia yang ada di bawah, yang mukanya sama tapi tampan.
Dulu mungkin dulu jelek ya, sekarang tampan matanya. Dan matanya beda-beda, itu aja di sana. Cuma mukanya sama, matanya beda. Ada 4 mata bedanya. Tuh, mau tahu kalian tuh. Kalau tubuh putih-putih semuanya. Ya. Rambutnya hitam-hitam semuanya. Yang perempuan cantik-cantik, sempurna. Tidak bisa dibayangkan. Bukannya jin tuh. Itu orang pintar. Makanya biasanya tuh naik ke atas uapnya tuh. Uap kepintaran itu naik ke atas pantulan yang dari bekas jasad-jasad yang dulu. Itu yang memberatkan. Makanya kita tuh seperti ditarik itu, makanya angin tuh naik ngembus ke atas kayak bumi gini. Nah, itu angin. Jadi di atas tuh ini bumi, jadi gini, putar. Nah, jadi di atas tuh kalau kita naik ke bulan itu tidak kelihatan. Bumi itu seperti bulan juga bisa diginikan, kecil, sama jaraknya. Makanya kalau orang NASA naik ada bulan kelihatan bulat, aduh, editan semuanya, pendusta itu. Makanya saya bilang tidak bisa pakai teropong yang paling besar. Jepang aja ya, Cina ya, mau lah dia teropong satelit itu besarnya kayak lapang bola, masih kurang itu, masih belum nembus. Makanya di luar hitam itu tidak bisa kita nembus terus sampai ketemu yang planet yang Pluto yang baru, nggak ada, bohong. Makanya tidak sama gambaran saya itu kan, kamu kan matahari tengah nih, baru jajarannya planet tuh jalan ini sini, kan nggak sama saya lihat itu, nggak. Dia sejajar dengan matahari. Dia rata-rata sejajar dengan matahari. Matahari itulah yang makan. Seperti kita kayak pagar gini. Nah, seperti speedometer, penghapus kaca. Kayak gitu. Jadi yang makan ini matahari yang makan. Masuk ke matahari, pecahnya di matahari. Tuh, naik kayak terus bulan nih. Cuma kalau yang ini ngontrol. Bulan tuh ngontrol. Makanya bulan tuh cakang gini. Nah, kenapa dikatakan cakang bulan gini? Pasir-pasir butirnya itu jatuh di bulan. Di belakang bulan. Mau tahu? Ini bulan. Ini atas sini. Ini bumi. Menjaga si bumi. Jaga bumi. Jadi yang pecahnya itu surut atau tidak surutnya itu bulan yang menentukan. Jadi dari sang mulia, dari jaringan masuk. Hindar bulan. Itulah. Jadi digambarkan lagi seperti gerhana bulan dengan matahari. Kecil kan? Itu melambangkan suatu planet yang paling kecil yang masuk ke situ. Yang bisa benturan dengan bumi. Jadi yang ada yang bercincin itu cuma bulan, bumi, cuma bumi yang ada jasadnya, yang ada jasadnya. Kalau yang lain tuh enggak ada. Yang lain tuh butir-butir warna cantik-cantik di atas sana. Ya. Tidak bisa kita gambarkan, bayangkan, tidak bisa. Mungkin kita pingsan kali, saking sempurnanya di atas tuh. Jadi yang dulu tuh, surga yang dulu, yang planet-planet itu surganya gedungnya paling tinggi. Kalau di dunia sekarang tidak ada apa-apanya. Sudah canggih. Makanya saya bilang surga yang dulu canggih. Tapi dia tidak pakai hati, dia pakai akal. Siapa yang pintar, banyak perempuan. Nah, zaman sekarang kan itu. Siapa yang pintar, pembualan. Itu. Jadi dia itu seolah-olah diri dia yang pintar. Diri dia bisa pintar seperti tokoh-tokoh agama, seolah-olah diri yang pintar. Jadi orang-orang itu dibodohin, semuanya dibodohin. Ya. Akhirnya dibodohin orang. Zaman sekarang kan orang kuliah kan banyak bodohin orang yang tidak bisa apa-apa. Berurusan dibilang pesulit lah, inilah. Uangnya diambil. Padahal urusannya pendek aja. Anggap aja masalah sertifikat tanah di notaris. Sama.
untungnya banyak. Ya kan? Kalau kita ngurusi biasa, dipersulit. Tidak kerjasama. Kong-likong. Tuh. Makanya saya punya teman, itu tahu saya. Itulah manusia. Semakin pintar sekolah, bukannya semakin kamu baik di sekolah, enggak, malah bodohi orang yang tidak punya apa-apa. Seharusnya kalau kita pintar sekolah itu berarti kita sayang dong sama yang ada. Karena itu biaya mahal sekolah itu, ya kan? Semakin kamu kuliah tentang NU, tentang masalah sekolah agama, semakin kamu bikin fatwa. Fatwa masalah merusak orang perusahaan. Sedikit haram, sedikit tidak layak, sedikit kemurinya banyak ya. Segala bisa merusak kulit orang. Dan itu sebetulnya iri aja. Dalam satu perusahaan itu pasti ada saingan. Kita bisa aja beli pemesak, lalu kita tes, masuklah di situ. Media datang, ributlah media, hancur semuanya perusahaan orang. Setiap orang punya perusahaan itu pasti dia tidak mungkin, kan perusahaannya besar nih, tidak mungkin dia bisa merusak orang, karena dia juga hati-hati membuat itu. Itu saya dukung. Bukannya saya pasti orang yang sudah keren, sudah terkenal pasti dihancurkan. Seperti Ajinomoto sama Sasa. Saya ingat Ajinomoto dulu tuh. Saya gemar dengan Ajinomoto. Hancur dipadahkan ngandung minyak babi. Padahal minyaknya tidak masalah. Kita tidak tahu. Kalau kamu makan babi silahkan tidak apa-apa. Tapi makan juga kucing sama anjing. Kan kayak Manado tuh kayak gitu. Ya kan? Kalau saya sih nggak tega. Ya kan? Itu memang kesayaan malaikat. Itu saksinya malaikat. Ya kan? Malaikat yang tahu saksinya itu. Cuma saya bilang kan, jangan kita makan susu yang 9 kan. Soalnya ada gunung Merapinya. Gunung Merapi itu kan banyak di mana-mana. Itu hewan yang dilindungi gunung Merapi ceritanya. Tapi sih tidak mungkin saya ceritakan kenapa dia dilindungin, kenapa disayang. Makanya salah satu yang setia itu babi. Babi yang setia. Kenapa malaikat memberikan suatu kekuatan dengan dia? Babi hitam, bukan babi putih. Gitu. Sekarang pusnah dah masalah dia punya apa tuh. Kenapa? Sang Agung yang ngambil semuanya. Tidak ada babi yang sakti lagi. Tidak ada manusia lagi mistik-mistik. Itu aja bedanya. Makanya babi itu kalau ada rantai babi itu pendusta. Orang tua saya dapat dulu di hutan. Memang satu. Tapi sekarang tidak ada tuh, dibuang tuh. Di masalah tembak kebal tuh tidak ada. Dia kecil kayak karet aja. Karet tapi kecil. Segini. Kecil. Tapi kalau ditarik tuh seperti getah. Bisa panjang, tarik ini panjang. Masukkan di kepala bisa. Itu saya ingat tuh. Itu kesaktian punya bapak dulu. Tapi itu kesaktiannya itu ya senjata aja. Itulah akibatnya manusia dulu panah, tumbak. Karena dia setia. Setiap ada anak dua dia setia, babi hitam tuh. Makanya itu. Babi hitam, bukan babi putih. Nah, dibalikkan lagi. Babi putih itu peliharaan. Sama-sama orang yang berduit. Itu wanita. Babi hitam itu dilambangkan lagi sebagai anak-anak jalanan. Anak-anak gadis panggilan. Itu namanya. Babi hitam. Demi anak dia makanin. Kalau babi putih itu demi majikan dia pelihara. Enak dagingnya putih, nikmat. Itu bedanya. Itu gambaran dari ilmu yang nyata. Janganlah makan babi yang susunya banyak. Itu urusan pribadimu. Suatu saat kamu bertanggung jawab semuanya. Makanlah tiga-tiganya. Tapi ingat, satu kali. Jangan berulang kali risikonya besar.
pasti tidak pernah sempurna perempuannya, kawin-kawin terus, laki-lakinya kawin-kawin terus. Itu di Manado. Laki-lakinya suka santai, nikmatin tuh. Perempuannya kerja keras. Tuh, Manado. Pakaiannya pasti pakaiannya jis. Dia utama itu. Itu termasuk di Manado. Di situ dia makan serba hewan semuanya, apapun jadi. Kenapa? Babi hutan itu kan macam-macam dilihatnya di sana. Babi hutan beraneka macam temannya dilihatnya, itu aja. Yang saya larang itu aja, tiada lebih 3 itu. Soalnya babi itu dibedakan dengan manusia yang nyata. Hewan anjing dipelihara di rumah, kucing pun dipelihara. Babi itu untuk santapan, sama wanita sekarang kan untuk santapan. Begitu selesai dibuang di Arab Saudi. Begitu dipakai dibuang sana. Tuh, itu anjing tandanya saya. Tandanya itu membuktikan. Anjing dan babi, kalau kucing suka sama anak kecil. Ya. Kalau anjing suka menghibur kucing. Ya. Kalau babi sayang dengan yang meliharanya. Tuh. Makanya dikatakan suatu ruku yang tidak ada leher, yaitu babi. Tapi manusia tundukkan juga ini. Tangannya salah. Dia meminta sama orang. Babi putih kan peliharaan ya. Dia menunggu makanan dari majikannya. Bekas manusia. Itu babi. Yang sayur-sayurannya sudah buruk, bekas itu. Jadi dia makan tuh sayur-sayuran sudah buruk. Tuh. Kalau babi hutan sukanya singkong-singkong punya itu. Padahal dia makan sedikit aja. Disitulah ditembak. Seperti hama, dianggap hama dia. Memang semakin kamu menganggap hama, ampun kamu habis. Pertanianmu habis. Karena itu bukan babi yang menghancur, karena malaikat yang menghancur. Itulah. Semakin kamu memburu hamanya, semakin perkebunan kamu bangkrut. Itu 100%. Tapi kalau kamu sayang, tidak mungkin pertanian merusak. Seperti burung pipit, padi gagal panen. Kenapa? Di Jawa kan diburu. Kelentang. Padahal dia cuma makan yang rusak. Yang makan itu bukan padi. Padi itu yang rusak itu artinya sebagai jamur. Jadi dia ngambil suatu yang tidak bisa menghambat suatu bibit itu. Jadi burung pipit itu dia pembantu. Seperti kita lihat itu burung parasit. Burung parasit yang makanan dari kerbau-kerbau yang nyata. Itu burung parasit. Sama, pipit itu burung parasit yang bagus. Dia manuk satu pertanian. Saya tanya lagi. Adakah di luar negeri itu tanam beras? Adakah seperti payung-payungan? Tanglentong. Nggak ada. Yang ada di Indonesia aja. Kenapa Indonesia itu sangka buruknya iya. Dan sukanya pujaan, percaya dengan ajaran si Ibrahim. Akhirnya hancur sendiri Indonesia tuh, panen gagal, apapun gagal. Dibilang masalah pupuk, tidak. Masalah kamu yang pertanian serakah. Ya kan? Ikan Indonesia kenapa susah nangkapnya? Karena suatu menteri perikanan yang jelek dulu tuh. Jadi lautan itu semuanya milik kita, tapi saling menghargai. Aku bisa masuk ke pulau kamu karena tidak ada batasnya. Makanya lautan itu tidak ada batas. Tidak seperti tanah. Kalau tanah ada batasnya, karena itu manusia yang hidup yang sama-sama di atas kaki. Kalau di lautan tidak ada batasnya, karena lautan itu milik semua, internasional. Artinya tidak ada yang saling sikut-sikutan. Seperti kita bergabung satu bumi. Seperti kita bergabung satu keringat di bumi, di bawah bumi. Itu maksudnya. Makanya di sana dikatakan Muhammad teputar. Itulah yang mau diluruskan Samudra Pasifik, ajaran kalian. Lurus. Seperti ini timbangan. Ini timbangan.
Kalau ada yang makan sebelah sini, berarti ada makan sebelah sini. Tidak ada bedanya. Ya kan? Tangan jari tengah sama. Saling hargain di dalam lautan. Tidak ada saling klaim-klaiman. Tidak ada yang saling klaim-klaiman masalah lautan. Lautan tidak bisa seperti daratan. Lautan tidak bisa seperti daratan. Manusia merebutkan lautan, merebutkan ikan. Kalau orang berduit, lautannya banyak ikan, sungainya banyak ikan. Karena dia tidak butuh, karena dia makan daging. Indonesia Susilawati pecat dulu kan, karena ngebom punya orang. Setiap manusia tidak pernah ikan itu habis. Makanya air suci, siapapun yang sangka buruk di lautan, hancur. Lautan tidak ada katanya kapal tenggelam, kapal meledak, tidak ada. Itu manusia aja yang meledakkan. Janganlah ledakan api di tengah lautan kalau kamu tidak sengsara hidupmu. Ya kan? Maksudnya ledakan api itu seperti bom ikan. Hancur dia. Tangkaplah dengan jaringmu. Tapi jangan ledakan di lautan dengan api. Aku paling tua. Tidak ada yang berani mukul diriku, termasuk di dalam bumi pun. Meledak pun bisa. Apabila aku sudah sakit diriku, meledaklah semuanya. Naiklah. Sekarang kan naik semuanya. Tidak ada lagi yang meledak di bawah. Lempengan-lempengan tidak ada. Karena di bawah kakiku lah kamu. Di bawah lautan hitam. Ya kan? Ledakannya. Sekarang ini ledakannya apa? Sek ledakannya. Begitu ledakannya sek, anak-anak dibuang, masih kecil-kecil, merah-merah dibuang, naiklah lautan ke atas. Boleh kamu bercinta di hotel, boleh kamu bercinta di padang pantai, tapi ingat, suatu saat ku hapus semuanya. Karena kamu tidak bertanggung jawab. Karena kamu aborsi banyakan. Kamu buang dengan obat-obatan kimia apapun. Naiklah air lautan untuk habiskan semuanya. Ya kan? Kamu tahu sendiri contohnya di mana-mana. Itu aja. Yang menyiksa perempuan, itu aja. Akan kuhabiskan semuanya. Yang menyiksa perempuan akan kuhabiskan semuanya. Tapi kalau bertanggung jawab itu urusan pribadi kalian. Itu resiko kalian juga. Aku taunya 2 kali sudah cukup saya. Tidak mungkin lagi. Karena 2 kali itu sudah bangkrut perusahaan. Uang habis sudah. 1.000 perak tidak bisa dapat. Itu nyata dan fakta. Makanya Ka'bah hampir sama dengan samudera putarannya. Karena Muhammad terputar seperti itu. Minta luruskan jalannya aja. Lepas Ka'bah, tidak ada sembahan. Bongkar tidak bongkar itu urusan kenang-kenangan. Kenang-kenangan. Sama kenang-kenangan kuburan Banjar. Kuburan Banjar itu sama kenang-kenangan. Jadi kuburan itu hanya 1 kali datang. Balikan tangan, berjanji dengan ayahmu sendiri, janjimu terserah, doamu terserah. Aku akan bangkitkan dengan tanganku sendiri dan aku pun jaga dengan tanganku sendiri dengan tidak mengganggu punya orang. Sempurnalah sari yang diantar kepada Bapak. Kalau kita ngambil makan cuma curian aja, sama kita di dalam itu hancur. Kuman. Yang bisa dikatakan anak itu tidak ada mata, tidak ada tangan, itu gambarnya. Sama. Ibumu di dalam kuburan tidak ada tangan, hancur semuanya. Ayahmu hancur semuanya. Gunanya tangan ini mencari makanan yang bagus, yang baik. Untuk masuk ke diri kita, larinya ke anak kita semuanya. Anak kita panjang umur, istri kita muda lagi, kita kembali muda lagi. Akal kita sehat, tidak ada penyakit.
Semakin tidak ada penyakit, semakin terkumpul uang kita. Tuh. Apabila sudah kelebihan, berikanlah kepada saudaramu. Setelah kelebihan lagi, berikanlah kepada orang lain. Tuh. Gunanya ilmu zaman sekarang itu. Yang saya ambil ibu-ibu kenapa? Soalnya kuncinya dari ibu-ibu yang nyata. Kalau ibu-ibu suruh suaminya ambil klien, risikonya anak ibu yang kena. Makanya itu gunanya, bukan Imam Hamadinya. Saya ngambil ibu-ibu itu supaya ibu-ibu itu pengaruh dengan suaminya. Suami pengaruh dengan istri. Suami takut dengan istri memang nyata dan fakta. Takut kenapa? Dia memang nabi. Turunan nabi, dia yang turunan nabi. Sehebat kayak apapun pasti takut dengan istri yang pertama. Sehebat apapun. Dan suami akan mengikuti istri apa maunya istri pun hormat dengan suami. Langgeng sehormat juga dengan ayah berdua. Makanya dikatakan ada 4 kehidupan. Lahir, hidup, rezeki, dan kebahagiaan. Ya kan? Makanya dikatakan kebahagiaan itu ini. Satu bahagia. Anak perempuan, anak laki-laki. Jadi rantai. Kuat. Kalau yang ini enggak, lucu, aneh, bukannya semedi. Bedi kekeran yang indah. Kalau yang gini kan enggak ada. Nah. Ini kan 2 kan nih, ini 4. 3 rezeki. Lahir, hidup, rezeki 3. Jadi berapa ini? 30. Jangan berdusta. Gambaran anak kecil tapi indah. Gambaran yang sempurna tapi indah. Ku keke dirimu, bercintalah kamu dalam 30 gigimu.